Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala, JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sersan Politik, sahabat-sahabatku. Semoga sehat selalu dan semoga diberikan rezeki yang manfaat berkah melimpah. Amin ya robbal alamin. Masih seputar Sylvester Matutina ini ya. Dia semakin ciut saja ya Sylvester ini, karena usai dia ketahuan berbohong pada pernyataannya beberapa waktu yang lalu tentang permohonan maaf yang sudah disampaikan secara langsung kepada Pak Yusuf Kala, maka dia ini akhirnya juga di sisi lain atau di pihak lain, temannya ini salah satu kawannya tentu saja Wakil Ketua Umum Projo ya, Freddy Damanik, mengusulkan amnesti untuk Sylvester Matutina ini. Sungguh aneh ya, yang memang termol ini kadang-kadang bikin kita, pernyataannya itu bikin kita geleng-geleng kepala. Tapi tentu saja di pihak yang lain, kalau ini proses berjalan seperti yang seharusnya, maka di tengah Indonesia merayakan kebebasannya atau Freedom Day gitu ya, hari kemerdekaan, maka Sylvester ini sebaliknya ya, dia akan merasakan bagaimana kebebasannya akan sangat dibatasi di penjara nanti, insya Allah ya. Tapi tentu saja saya menilai bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bung Sylvester ini memang sungguh sangat-sangat keterlaluan ya. Dan saya teringat sebuah ayat dalam Al-Quran bahwa kebaikan itu pasti datang dari Allah. Ma'asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asobaka min syai'atin famin nafsik. Bahwa keburukan itu pasti datang dari kita sendiri, atau kemalangan itu datang dari kelakuan kita sendiri yang buruk. Itu kurang lebih. Nah, ini mungkin yang akan dialami oleh Sylvester Matutina jika proses ini benar-benar terjadi dan tanpa adanya sebuah rekayasa yang bernuansa politik. Artinya kalau ini Sylvester betul-betul di penjara, maka nyaris ya kekuatan dari Jokowi ini akan berkurang sangat banyak, karena kita tahu sendiri bahwa Sylvester Matutina ini adalah salah satu garda terdepan pembela Jokowi ya, termul terdepan ini, dan merupakan tulang punggung dari pembelaan kepada Jokowi mewakili termul. Nah, seperti apa pernyataan Sylvester dalam kasus ini yang cukup menggelikan? Mari kita simak ya, dengan kewarasan kita. Seperti apa nih? Coba kita simak bersama ya. Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala. Itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala, dan hubungan kami sangat baik.
Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media, ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kalla itu tidak ada tendensi pribadi. Saya tidak membenci Pak Yusuf Kalla. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya, spontanitas. Jadi tidak ada mensreanya. Jadi waktu ada teman-teman membuat aksi demo di Mabes Polri, teman-teman minta mundurkan Pak JK dan saya merespon itu. Saya sebagai diminta sebagai orator. Jadi saya berbicara hal yang sama, dan itu bukan kesengajaan saya. Jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mensrea. Jadi itu hanya sekali ya, dan memang udah selesai urusan itu. Coba kalau kita simak ya bagaimana tokoh termul ini menyampaikan pernyataannya yang sangat tidak masuk akal ya, dan terlihat sekali ya kapasitas intelektualnya. Pernyataannya ini mengandung kebohongan dan tentu saja di pihak Pak Yusuf Kalla, dalam hal ini Pak Hamid Awaludin, dulu mantan menteri ya kalau tidak salah, itu menyampaikan penjelasan terkait dengan ini, bagaimana terlihat bahwa Sylvester ini berbohong begitu ya. Dan mari kita simak bagaimana penjelasan dari orang terdekatnya, salah satu orang terdekat dari Pak Yusuf Kalla, yaitu Pak Hamid Awaludin, yang kabarnya sekarang menjadi sekretaris pribadinya dari atau juru bicara Pak Yusuf Kalla. Mengenai masalah Sylvester, tidak pernah ada pertemuan antara Pak Yusuf Kalla dan dirinya membicarakan soal kasus pidana. Tidak pernah. Duduk perkaranya itu sebagai berikut. Di pengadilan pidana yang mengadili dia atas fitnah dan pencemaran nama baik Pak Yusuf Kalla, dia minta maaf. Kemudian lawyer keluarga Pak Yusuf Kalla melapor ke Pak Yusuf Kalla. Sylvester minta maaf Pak. Pak Yusuf Kalla merespon, ya orang minta maaf kita harus maafkan, tapi kasus hukumnya tetap jalan ya. Jadi tidak pernah ada pertemuan antara Sylvester dengan Pak Yusuf Kalla membicarakan settlement mengenai kasus ini. Komentar saya bahwa sekarang negara yang kejaksaan mau melakukan eksekusi itu sudah sangat benar, karena selama ini putusan Mahkamah Agung yang tetap menghukum dia 1,5 tahun tidak pernah dia jalani, dan tidak bisa dikatakan sudah ada pembicaraan saya dengan Pak Yusuf Kalla atau keluarganya sehingga saya tidak pernah menjalani hukuman. Ini kan pidana, bukan perdata. Kalau pidana, apalagi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, mutlak dijalankan. Selama ini memang tidak dieksekusi kan, tidak tahu apa alasannya. Itu komentar saya tentang Sylvester versus Pak Yusuf Kalla. Nah, penjelasan yang cukup rinci ya dari Pak Hamid Awaludin, yang merupakan salah satu orang dekatnya Pak Yusuf Kalla, di mana terlihat sekali bahwa Sylvester ini berbohong, bahkan mengaku 2-3 kali bertemu langsung dengan Pak Yusuf Kalla. Padahal Pak Yusuf sendiri menegaskan, Pak Yusuf Kalla ya, Pak JK itu menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan dengan Sylvester ya. Dan ini sungguh sangat membagongkan. Dan lebih jelasnya lagi, bagaimana Pak Mahfud MD memberikan penjelasan terkait dengan kasus ini dalam salah satu acaranya. Mari kita simak ya. Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi. Harus dieksekusi. Saya lihat tadi di televisi. Saya sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kalla. Di dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian. Karena musuh orang pelaku tindak pidana itu musuhnya adalah negara, bukan orang. Saya misalnya nempeleng Mas Rizal gitu. Saya bukan musuhnya Mas Rizal menurut negara. Saya musuhnya negara. Musuh negara. Itu pidana begitu ya? Pidana begitu. Kalau perdata, terlepas saya marah atau dendam, itu bukan urusan itu ya? Maka tidak ada damai di dalam hukum pidana itu.
Misalnya katanya Pak Yusuf Kalla sudah memaafkan, tidak bisa, tidak boleh Pak Yusuf Kalla. Atas nama apa dia memaafkan orang yang melakukan tindak pidana? Tidak boleh, tidak boleh. Kalau perdata boleh. Misalnya saya sudah damai, punya hutang pada Pak Yusuf Kalla 1 miliar, kata Pak Yusuf Kalla sudah damai aja, rela ambil kamu, selesai. Kalau perdata. Kalau pidana tidak bisa. Oleh sebab itu di dalam pidana itu kalau sudah inkrah, orang itu harus dieksekusi, harus dikejar kemanapun. Nggak boleh takut. Makanya saya heran, divonis tahun 2019 itu. Iya, 2019 Pak. Itu Mei tahun 2019. Saya 4 bulan sebelum saya jadi Sebelum jadi Menko. Kok sekarang baru muncul Bapak belum dieksekusi? Ada apa nih kejaksaan? Ada apa nih dengan kejaksaan? Ini dugaan ya. Dugaan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya terkait dengan Sylvester yang tidak kunjung dieksekusi sampai 6 tahun ya, dari 2019 sampai sekarang. Ini dugaan ada keterlibatan pihak-pihak yang menghalangi eksekusi ini. Tentu saja kebenarannya nanti akan terungkap jika masalah ini terus ditelusuri secara benar apakah betul kejaksaan terlibat, dan tentu pihak kejaksaan harus bisa memberikan klarifikasi ya terkait dengan tertahannya eksekusi dari Sylvester Matutina ini. Dan kita coba dengar apa yang disampaikan Roy Suryo. Selamat jalan ke Sylvester. Ini Roy Suryo ini salah satu seteru Sylvester ya dalam beberapa acara di televisi. Bung Roy Suryo itu menyampaikan apa? Coba kita simak bersama. Saya harus sedih ya mengucapkan selamat jalan pada Sylvester ya, karena kejaksaan sudah mengeluarkan statement. Hari ini dia dipanggil, kalau nggak dipanggil dia diciduk paksa besok ya gitu. Karena ya balik lagi itu apa? Karena Sylvester pun itu selamat jalan katanya dari Roy Suryo buat Sylvester Matutina ya, kalau dia betul-betul OTW ke Bui ya. Dan itu tadi kalau misalnya proses ini berjalan dengan baik ya. Nah, alih-alih dieksekusi ya sampai hari ini kalau tidak salah ya, sampai konten ini dibuat itu tidak ada penangkapan terhadap Sylvester ini, atau dengan kata lain Sylvester ini masih belum masuk Bui. Nah, alih-alih seperti itu, salah satu kawan Sylvester yaitu Waketum Projo Fredida Manik menyampaikan usulan kalau Sylvester ini untuk diamnesti oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, tentu ini merupakan sebuah hal yang harus kita cermati terus, karena sekitar 1.000 lebih kemarin itu sudah mendapatkan amnesti, dan sekarang di gelombang kedua ini sudah ribuan juga yang menjadi daftar yang atau calon yang akan diamnesti. Jangan-jangan itu nanti diselundupkan di situ. Jadi kita harus betul-betul harus cermati ya. Jangan-jangan kekuatan atau tangan-tangan Mulyono ini sudah masih sangat kuat untuk mempengaruhi proses ini. Dan kita tentu saja memberikan dukungan penuh kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai masyarakat kembali kecewa ya setelah kemarin euforia dengan diberikannya abolisi dan amnesti buat Tom Lembong dan Mas Hasto ya, Mas Hasto Kristianto dari PDIP, dan itu menunjukkan bahwa mulailah terlihat bahwa Pak Prabowo ini mulai menjauh dari Pak Jokowi ya, dan keberpihakannya kepada kubu geng Solo ini bisa terpatahkan setidaknya sampai abolisi dan amnesti kemarin. Ini salah satu pertanda. Mudah-mudahan ini berlanjut dan ini jangan sampai Sylvester ini lolos ya, yang merupakan pilar terdepan ya yang membela Mulyono ini, salah satu tokoh termul ini, mudah-mudahan tidak sampai lolos ya. Oke, dan begini bro, alih-alih dieksekusi, setidaknya sampai konten ini dibuat, Sylvester ini belum ditangkap oleh kejaksaan. Artinya dia belum masuk Bui begitu. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Fredida Manik ini, Waketum Projo, yang pada salah satu acara dia menyampaikan usulan untuk amnestinya Sylvester. Kita lihat videonya ya. Saya sebagai pribadi, temannya Sylvester juga, ya, saya juga memohon kepada Pak Presiden, kalau memang bisa Pak Sylvester diberikan hak
demikian juga. Anda setuju nggak, Mas Roy? Teknisnya tadi misalnya Pak Susno udah mengatakan apakah dieksekusi dulu 24 jam, itu secara teknis lah, secara teknis. Tetapi saya pribadi sekali lagi saya memohon kepada Pak Presiden agar diberikan amnesti kepada saudara Sylvester. Gimana Mas Roy Anda menanggapi permintaan dari sahabat Bang Sylvester Matutina? Orang pengecut kok mau dimaafkan. Ketawa aja nih Mas. Suryo ketawa ya. Begitulah turmoil. Rasanya sama aja ya, baik Freddy Damanik maupun Bung Sylvester ini ya. Saya tidak tahu ya intelektualitasnya tuh seperti apa ya, sehingga pernyataannya lucu sih bagi saya ya. Kenapa demikian? Ya Sylvester sendiri kan belum masuk penjara ya. Dia belum pernah di penjara. Amnesti sebelum masuk penjara ya nggak tahu ya dari sisi hukum apa bisa ya. Tapi biasanya amnesti atau apapun itu ya dilakukan untuk narapidana yang memang sudah di penjara. Dia sendiri kan masih berkeliaran dan kabarnya sekarang Sylvester ini nggak tahu kemana ya. Dia nggak pernah nongol lagi ya. Apalagi yang biasanya dia sangat centil di stasiun-stasiun TV atau di acara-acara tertentu, sekarang tuh raib ya. Apa kata netizen tentang Sylvester ini? Mari kita simak ya. Atau tentang amnesti ini ya. Tiba-tiba Termul minta Sylvester dapat amnesti juga. Idih. Ini untuk kasus-kasus seperti termasuk untuk Bang Silver untuk diamnesti juga. Atau ini masih range waktu 17 Agustus memang waktunya. Jadi harapan dari teman-teman Bang Silver adalah kasus Bang Silver diamnesti juga oleh Pak Prabowo. Ya. Nih. Nih. Nah, netizen sendiri sampai begini ya. Nih. Artinya pakai otak dong kalau bicara ya. Atau ya pakai otak enggak ya? Ya pakai otak lah. Cuman mungkin kapasitas intelektualitasnya sampai segitu aja. Sehingga bikin netizen juga sampai menyampaikan isyarat yang sangat ini ya luar biasa ya. Oke, kita tunggu ya kelanjutan dari perjalanan Sylvester Matutina ini, apakah akan terus terbebas ya berkeliaran di stasiun TV di mana gitu ya, atau akan segera diciduk dan masuk bui. Ya harapan kami sebagai masyarakat tentu hukum ditegakkan, eksekusi harus dijalankan karena kasusnya sudah ingkrah. Demikian, semoga sehat selalu dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share jika dianggap video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ternak Mulyono, Termul, inisial SM. Ini orang sering tampil di media besar ya, sering tampil di TV-TV nasional, koar-koar sana nggak jelas isinya juga mostly kosong, sering membela junjungannya, menjilat sana menjilat sini. Ternyata nih orang ini terpidana kasus pencemaran nama baik yang dituduhkannya kepada Pak Yusuf Kalla. Dan ternyata putusan itu sudah ingkrah sejak 2019 bahwasanya nih orang ini harus dipenjara dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Tapi sampai sekarang nih orang belum menjalankan putusan pengadilan, belum dikerangkeng dan belum dipenjara. Dan gokilnya lagi, si SM ini mendapat jabatan komisaris di BUMN. Gila nggak tuh? Gila nggak tuh presiden kita sebelumnya ngelindungi orang kosong modelan kayak gini hingga saat ini bisa jadi komisaris. Dan saya mau ya tahu ya, sebulan ke depan saya berharap nih orang nih dicopot dari jabatannya sebagai komisaris plus di penjara.